Salve Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, semangat tetap berjuang di segala situasi. Aku bernama Stella Wijaya. Dalam renungan audioku singkat ini akan membawakan judul Orang yang Kuat. Ayatnya diambil dari 1 Korintus 16 ayat 13 bunyinya, berjaga-jagalah. Berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki, dan tetap kuat. Selamat mendengarkan. Waktu dulu sekali hal ini terjadi di dunia nyata ya, bukannya di dunia maya. Ketika aku ngobrol dengan seorang yang tidak disebut namanya di tempat umum. Ada aku, dia, dan ada orang yang lainnya, di antaranya kita duduknya berdekatan. Dia seperti biasa kita ngobrol dan cerita sehari-hari tentang orang dekatnya dia. Bip, bip. Hal pribadi nggak bisa aku share di sini ya. Karena aku juga mengamatinya dan aku juga pada waktu itu nggak nyangka sekali aku diberikan penglihatan secara halus, nggak terang-terangan banget tapi secara bayangan gitu oleh energi roh ya, yang baik tentunya. Aku merasakan ada rasa energi dia kok lagi agak down gitu ya. Dari pembicaraannya aku juga sudah bisa memahami demikian. Terus di sekitar rohnya itu aku melihat ada banyak tangan-tangan yang berusaha narik-narik aku gitu, menggapai-gapai rohnya aku, tapi dari kejauhan aku kaget loh. Seolah-olah suara hatinya bilang, ayo, ayo jatuh bersamaku. Dengan disertai rasa perasaan sedih dan hopelessnya. Maksudnya bukan jatuh dalam hal apa, bukan. Orang kan mikirnya kayak apa gitu kalau jatuh ya. Maksudnya dia perasaan down, perasaan sedih itu ya. Terus terang ya, waktu itu aku rasa empati juga rasanya. Tapi aku juga gak terlalu tahu reaksi bagaimana mau bilang ke bapak itu. Pada saat itu imanku pun sedang bertumbuh. Takutnya kan cara penyampaianku menyinggung atau apa ya. Terus aku merenung lagi di rumah, terus gali pemikiran aku sehari-hari. Bagaimana mentalitas pemenang itu penting sekali untuk dimiliki kita ya sebagai orang percaya tentunya. Kalau misalnya ada rasa aku siapa gitu ya dulu ya kan, rasanya seperti ibaratnya mengasihani diri sendiri. Sebenarnya itu bukanlah cara yang tepat untuk, misalnya ibaratnya ya, itu sebagai hiasan. Kita punya ikat pinggang kebenaran, kita hiasi ikat pinggang kebenaran kita dengan gantungannya gitu namanya. Sikap mengasihani diri sendiri yang gak bakalan oke banget lah. Namanya juga hiasan ikat pinggang kebenaran kan harusnya gaya hidup yang teratur, pengelolaan waktu yang tepat, gaya hidup sehat, cara makan, olahraga gitu ya. Udah tahu sendiri kan yang mana yang benar yang mana yang enggak gitu kan. Allah sangat amat tidak menghendaki kita memelihara sikap mengasihani diri sendiri ataupun mengasihani orang lain. Karena setiap pribadi itu adalah citra Allah. Dan hakikat manusia tuh harusnya berpikir positif dan juga tetap bersikap optimis. Karena dengan demikian energi yang baik dalam diri kita jadi memancar dan kita kuat. Makanya aku terangnya sekali lagi, penting sekali bagi kita orang percaya untuk menjadi orang yang kuat. Kalau misalnya ya aku dulu ya punya pengalaman mendapat gempuran di dunia roh, di alam roh terkena pencobaan. Apa yang menjadi peganganku untuk tetap bertahan? Apa yang paling membuat aku kuat di saat-saat aku kepepet, di saat-saat aku susah, di saat-saat aku tidak tahu harus bagaimana lagi? Tersudutkan namanya juga ya. Tidak ada yang bisa aku pegang selain Tuhan Yesus tentunya. Pribadi Tuhan Yesus itu yang sangat amat bisa diandalkan. Sebelumnya aku udah siap-siap tuh kalau misalnya aku kena serangan suara roh yang jahat, dikepung sama yang jahat roh gitu. Di dunia roh kan banyak makhluk tuh ya. Aku udah siapin misalnya apa yang membuat aku senang. Misalnya barang-barang yang aku suka, misalnya aku pengen punya anak lu cita-citanya, baju-baju anak-anak, pemandangan alam, kesenangan liburan, apa gitu. Pas udah kena serang apa buyar semuanya. Nah itu
benar-benar keduniawian apapun juga, cita-cita manusia biasa, nggak ada yang bisa dipegang. Yang bisa dipegang teguh ya iman kita itu kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang bisa diandalkan. Percaya deh, kalau misalnya kita sekarang ini masih mengandalkan kemanusiaan kita, keluarga, mengandalkan barang fana, segala sesuatunya kan itu tidak kekal. Tuhan kan yang awal, yang terakhir, yang pencipta segalanya kekal ya. Dan kita juga sudah diciptakan sebagai makhluk pemenang. Kita lebih dari pemenang gitu kata lagu kan ya. Menang juga artinya menang dalam segala perkara, bukan hanya menang dalam perkara kecil, tapi juga pastinya bisa melewati masalah-masalah pelik, ya masalah sulit banget gitu, yang masalah besar pun pasti akan bisa kalau misalnya kita melalui itu berjalan bergandengan tangan bersama dengan Tuhan Yesus kan, ya kan? Bukannya kita yang mengatasi masalah itu, tapi Tuhan yang membawa daya roh kekuatan sehingga menopang kita tetap menang dan juga tetap mengalahkan segala perkara itu ya istilahnya. Terus udah gitu aku juga mikir bagaimana aku kalau misalnya jadi pendoa, jadi pewarta, jadi pewarta firman Tuhan gini ya, maksudnya membawa renungan. Kalau misalnya aku jadi orang lemah terus, bagaimana aku bisa menolong orang lain? Dapatkah orang lemah menolong orang yang lemah? Kalau misalnya aku jadi orang yang kuat, aku bisa jauh lebih bisa melakukan banyak hal. Banyak sekali hal positif yang masih bisa aku lakukan. Ya, demikianlah renungan aku. Terima kasih banyak Bapak Ibu Saudara sekalian yang tetap setia mendengar renungan aku sekarang sampai episode udah ke-70 sekian nih. Nanti di episode yang 100 mungkin aku akan jeda dulu sebentar untuk bertapa dan lebih menggali, mempelajari sendiri firman Tuhan ya. Baiklah, kita tutup dalam doa. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, semoga perasaan kami dilindungi untuk tidak menjurus ke arah yang salah. Misalnya rasa mengasihani diri sendiri maupun mengasihani orang lain. Pulihkanlah jiwa, roh dan tubuh kami supaya pelan namun pasti beralih menjadi optimis. Allah Roh Kudus keperkasaan, berilah kami kekuatan dalam segala hal. Kekuatan di saat-saat sulit, sakit, ataupun tersudutkan, termasuk kekuatan dalam mengatasi dan mengalahkan kelemahan-kelemahan diri kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.